Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illa wahdahu la syarika lah, ilahul awwal wal akhirin wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh al mab'uts rahmatan lil alamin. Shalatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi thayyibin wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kaum muslimin, pemirsa Raja TV dan juga pendengar Radio Raja di mana berada, alhamdulillah kita pada pagi berbahagia ini bisa jumpa kembali dalam acara kita bersama Fikih Usrah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi usia kita dan menerima semua amalan kita dan juga semua ibadah kita yang telah kita lakukan pada bulan yang mulia ini. Kita masih bersama dengan materi kita seputar solusi problematika rumah tangga menurut Nabi kita Muhammad SAW. Kita juga sampaikan pada perjumpaan sebelumnya bahwa di antara hal-hal yang perlu dilihat kembali kita semua adalah kita perlu melihat pasangan kita. Yang suami mengerti tentang tabiat kita secara umum, dan juga sang istri mengerti tabiat laki-laki secara umum. Yang bisa kita ungkap dengan sebuah bahasa sederhana bahwa laki-laki ingin dihormati, wanita ingin dimengerti. Dua kalimat ini cukup penting untuk kita lihat kembali dalam menilai pasangan yang kita miliki, yang Allah berikan kepada kita dalam pernikahan tersebut. Demikian juga di samping sifat umum seperti itu juga kita harus mengerti juga tentang sifat-sifat ataupun kondisi pasangan kita. Yang lebih spesifik, lebih kepada sifat dan juga temperamen pasangan yang kita miliki. Kemudian melihat sisi negatif, sisi positif, dan berusaha untuk tidak terlalu melihat kepada sisi negatif yang dimilikinya. Karena manusia tidak ada yang sempurna, sehingga kita akan lebih langgeng bila kita melihat kepada kelebihan-kelebihannya daripada kita melihat kepada kekurangan-kekurangan yang ada. Saya mengatakan la yafruqu mu'minun mu'minatin idza kariha anhu khuluqan radiya anha al-akhar. Jadi masyarakat janganlah kemudian menceraikan mukminah ketika melihat ada akhlak yang buruk darinya, dan jangan itu dengan akhlak yang lainnya. Menunjukkan bahwa ini penting untuk kita miliki. Nah, ini semua menghasilkan sebuah upaya untuk menjauhi semua sebab-sebab yang akan menimbulkan konflik di rumah. Semua sebab ataupun apa saja yang memungkinkan untuk kita hilangkan, kita hindari, ini penting sekali dalam kita menjaga keutuhan rumah tangga kita. Kadang kita terlalu meremehkan, akhirnya kita berbuat sesuatu yang itu malah menimbulkan hal-hal yang kontraproduktif dalam membangun rumah tangga kita yang harmonis, yang sakinah, mawaddah, dan penuh dengan rahmah. Jadi kita lihat pentingnya kita melihat sebab-sebab konflik dan menghindarinya. Nah, di antara hal itu ada sifat-sifat yang penting untuk kita miliki dalam rangka kita menjauhi hal-hal yang bisa menimbulkan konflik tersebut. Itu sifat ridha dan qanaah. Sifat ridha dan qanaah ini adalah sesuatu yang sangat penting sekali. Menjadi asas, menjadi fondasi solusi bagi problem rumah tangga kita. Dan dia bisa menyelesaikan sebelum munculnya konflik tersebut. Sifat ridha artinya sang suami merasa senang, merasa enak dengan sang istri, dengan semua keadaan yang dimilikinya. Qanaah pun sama, menerima yang ada
dan menganggap itu adalah rezeki Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa kita remehkan, dan di sana ada kebaikan-kebaikan yang Allah berikan kepada kita dari keadaan pasangan kita tersebut. Nah, sehingga dengan demikian, ya, ridhonya seorang suami kepada istrinya atau sebaliknya, ya, dan tidak ada upaya atau tidak ada sifat tamak ya untuk melihat orang lain, untuk melihat hal-hal yang bisa merusak kehidupan pasangan tersebut. Ini menjadi rahasia kebahagiaan dalam rumah tangga kita, dan bisa menjadi eh, pelipurnya ataupun menjadi penghilang ya adanya konflik ataupun problem dalam rumah tangga yang kadang-kadang ya dianggap kecil namun bisa menjadi besar. Karena saya lihat wallahualam bishawab bahwa banyak atau mayoritas adanya konflik dalam sebuah rumah tangga itu kembali kepada atau muncul pada sifat takalluf, ya, sikap berlebih-lebihannya yang tidak ada ya, bentuknya atau manfaatnya, ya, atau pengen sesuatu yang dia tidak mampu. Misalnya dia mampunya hanya bisa punya rumah ya, tanpa ada AC. Ya. Maka ketika ia akhirnya pengen rumahnya menggunakan AC, muncul takalluf, muncul adanya sikap melebihi kemampuan yang dimilikinya, sehingga akhirnya kebutuhannya melampaui kemampuan yang dimilikinya. Nah, bila sudah ada di sini keadaan bahwa kemampuan dengan kemauan ini tidak imbang, akan muncul di sana banyak problem di kemudian hari. Banyak bahwanya adanya konflik rumah tangga disebabkan karena semua membayangkan yang diinginkannya, ya, dan tidak saling mengerti, tidak ada keridhaan, tidak ada juga qanaah. Sehingga perempuan mungkin memandang suami harus begini, suami harus jadi imam, ya, yang memimpin dia ke surga, yang begini, kemampuannya begini, punya bahasa Arab, bisa baca kitab, bisa macam-macam, ibadahnya harus bagus, qiyamul lailnya harus maksimal dan lain sebagainya. Ketika ini adalah benaknya mendapatkan suaminya tidak sama dengan yang dia inginkan atau dia bayangkan, muncullah di sana permasalahan. Ini perlu kita lihat kembali. Nah, kita harus bisa punya sifat qanaah, sifat ridho dengan pasangan kita. Bukan berarti tidak memperbaiki, ya, tapi kita mencoba untuk memahami semua itu dengan sebaik-baiknya dan mengajak, ya, saling mengajak untuk memperbaiki kekurangan yang ada. Nah, kekurangan bukan dibiarkan, namun untuk diperbaiki dan diluruskan. Jadi pentingnya adanya ta'awun antara pasangan suami istri, artinya kerjasama antara pasangan istri. Ya, di mana di sana suami harus mampu menutupi kelemahan sang istri, demikian juga sebaliknya. Ini yang Allah sepakat dalam firman-Nya, "Kunna libasul lakum wa antum libasul lahun." Allah ibaratkan pasangan suami istri, pasutri ini sebagai pakaian. Ya, sang laki-laki pakaian bagi sang wanita dan sebaliknya. Ya, menunjukkan bahwa di sana ada sebuah upaya untuk saling ngepaskan, saling menutup kekurangan yang ada, untuk kemudian bisa menjadi sebuah rumah tangga yang penuh pengertian, penuh keridhaan, dan juga penuh sifat qanaah ini. Kalau kita lihat kepada hal ini, Nabi kita Muhammad SAW sangat banyak memberikan kepada kita sebuah anjuran yang cukup tinggi untuk memiliki sifat ridha dan qanaah ini.
dan menganggap ya, bahwa kehidupan dunia ini ya, bukanlah perkara yang terlalu berat bagi kehidupan kita. Sambil beberapa contoh hadis Nabi kita Muhammad SAW dalam hal ini. Ada hadisnya Ubaidillah bin Mihsan al-Ansari. Beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man asbaha minkum aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadihi wa indahu qutu yaumihi faka'annama hizat lahu ad-dunya bihadzafiriha. Hadis ini hadis yang hasan. Dan juga termaktub dalam kitab Riyadhus Shalihin. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Nah, Ibnu Majah. Di sini lihat bagaimana Nabi mengatakan siapa yang hidup di pagi hari dalam keadaan aminan fi sirbihi, aman dalam dirinya, aman pada keluarganya, mu'afan fi jasadihi, ya, sehat badannya dan punya makanan yang cukup untuk hari itu, maka ia telah mendapatkan dunia dengan segala isinya. Ungkapan cukup indah sekali, alhamdulillah. Bagaimana Nabi kita melihat bahwa dunia hanya 3 hal ini aja. Siapa yang mendapatkan 3 hal ini telah mendapatkan dunia dan seisinya. Dan yang kehilangan satu dari 3 hal ini akan mendapatkan kekurangan dalam dunianya. Kita lihat bagaimana orang yang punya harta melimpah ruah, tapi tidak pernah aman hatinya. Tidak pernah aman keluarganya. Susah akan bahagia. Akan juga orang yang aman, tapi badannya nggak sehat, badannya sakit. Sehingga ia tidak bisa bahagia dalam artian tidak bisa merasakan kenikmatan dunia ini. Atau dia aman, dia sehat, tapi tidak punya kecukupan makanan. Maka berkurang juga kebutuhan. Kita lihat bagaimana Nabi kita mengatakan bahwa sepele dunia itu. Ya, karena hanya menyangkut kesehatan, perut kenyang, ya, kemudian hatinya aman. Dalam bahasa dikatakan, sebenarnya dikatakan hadisnya Abdullah bin Amr bin Al-As, qad aflaha man aslam wa kana rizquhu kafafan wa qanna'ahu Allahu bima atah. Sungguh bahagia, sungguh beruntung ya, orang yang aslam, menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang masuk Islam dan rezekinya cukup. Dan Allah berikan sifat qanaah dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Kita lihat bagaimana pentingnya kita memiliki sifat ridha dengan yang Allah berikan dan menerima apa yang sudah Allah memberikan kepada kita semuanya. Sehingga hidup kita tidak susah. Ya. Hidup kita sederhana. Ya. Dan akan membuat kebahagiaan tersebut. Lihatlah rumah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sangat sederhana sekali. Sangat sederhana sekali. Namun padanya ada kebahagiaan yang tidak pernah didapatkan oleh selain beliau dan keluarganya. Kebahagiaan rumah tangga yang sangat unik, yang sangat indah, dan siapapun yang menyaksikan atau melihat sejarah ini akan mendapatkan sebuah keindahan. Ternyata hidup itu tidaklah susah, mudah, sederhana. Namun di baliknya ada kebahagiaan yang tiada taranya. Umat kita, ibu kita, ya, Aisyah radhiyallahu anha,
pernah menyampaikan tentang sebuah kondisi di rumah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan yang lainnya. Beliau mengatakan, "Ma syaba'alu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min khubzin sya'irin yaumain mutatabi'ain hatta qabid." Keluarga Nabi kita Muhammad SAW tidak pernah kenyang dari memakan dari roti gandum ya, 2 hari berturut-turut. Artinya tidak pernah kenyangnya itu turut-turut 2 hari. Ya. Sampai beliau wafat. Menunjukkan adanya bentuk kesederhanaan. Bukan Nabi tidak mampu untuk itu. Nah, jelaskan ya, bahwa Nabi kita Muhammad SAW memiliki harta yang banyak. Dari khumus, seperlima, ya, rampasan perang, dari ya, Khadijah dulu punya warisan. Banyak sekali. Namun semuanya Nabi habiskan untuk amal soleh. Habiskan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mendahulukan amal solehnya daripada memperkaya ataupun berpoya-poya pada harta yang dimilikinya. Ini pilihan yang cukup indah dari beliau. Salah sebagai contoh bagi kita semuanya. Hidup dengan sederhana. Dengan apa yang dimilikinya. Ini milikinya. Dan dalam riwayat yang lainnya Isa mengatakan bahwa demi Allah kami sungguh melihat hilal, kemudian hilal, 3 hilal, artinya 2 bulan turut-turut. Ya. Tidak ada api di rumah Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian Urwah bin Zubair, ponakan Aisyah mengatakan, lalu apa yang engkau makan, wahai Aisyah? Kata beliau, aswadan. At-ta'al-ma'u wa tamr. Air dan kurma. Subhanallah. Nabi kita Muhammad SAW memilih hidup sederhana. Karena ada di sana kemudahan-kemudahan dengan kesederhanaan yang dimilikinya itu. Yang menjadi satu di antara kunci kebahagiaan sebuah rumah tangga. Punya sifat ridha, punya sifat qanaah ya, dalam hal ini. Demikian juga Nabi kita Muhammad SAW berpakaian pun sederhana. Pakaian pun sederhana. Permadaninya, rumahnya, sempat Hasan al-Basri mengisahkan bahwa beliau masuk ke rumahnya Ummu Salamah dan tinggi atapnya itu, kata beliau itu adalah setinggi beliau dengan tangannya diajukan ke atas. Artinya sangat pendek. Dan digambarkan juga oleh para ahli sejarah tentang rumah Nabi kita Muhammad SAW sederhana sekali. Ya, mungkin sekarang tipe 24. Ada kamar, ada ruang tamu, dan cukup. Subhanallah. Bisa berbahagia dengan kesederhanaan yang seperti itu. Nah, sifat ridho dan sifat qanaah ini yang mestinya dipupuk oleh kita semua. Setelah kita melihat kondisi pasangan kita. Kalau pasangan kita adalah orang yang mampu, lain dengan melihat pasangan kita orang tidak mampu. Melihat juga kondisi pasangan kita. Sehingga akhirnya ada dengan ridho dan sifat qanaah ini akan membuat seorang akan hidup dengan tenang. Tenang hidupnya. Tidak bergejolak dengan apa-apa. Sehingga bisa mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada dia. Karena ridho dan qanaah ini akan membuat orang mudah untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mensyukuri pasangannya.
mensyukuri pasangannya tersebut. Nah, ketika muncul hal seperti ini dalam rumah tangga, maka banyak sekali permasalahan yang bisa hilang sebelum muncul di kehidupan rumah tangga tersebut. Sehingga Nabi kita Muhammad SAW sangat jelas sekali dalam kehidupan beliau dan rumah tangga beliau bagaimana sifat ridha dan qanaah menjadikan asas dasar dari kehidupan rumah tangga beliau. Dan kita pun ingin bahagia, ingin berbagai kebahagiaan dalam rumah tangga, hendaknya menjadikan ridha dan qanaah sebagai dasar atau asas membentuk rumah tangga kita dan bergaul dengan pasangan kita. Tunaikan hak-hak pasangan kita, kita menerima apa yang Allah mudahkan kepada kita untuk mendapatkan hak-hak yang kita miliki. Saya yakin bila kita punya sifat ini, kita dapat kebahagiaan dalam rumah tangga kita. Kita menganggap apa yang kita miliki yang terbaik. Apa yang Allah rizki pada kita semua, baik istri, anak, harta, dan yang lainnya, itu yang terbaik bagi dia. Sehingga akan membuat ia mudah untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kemudian bisa juga mensyukuri pasangan yang dimilikinya, mensyukuri nikmat yang ada pada dirinya, sehingga ia tidak akan melihat rumput tetangga lebih hijau dari rumput yang dimilikinya. Karena bagi dia, apa yang dimilikinya itu yang terbaik bagi dia. Sini akan muncul sebuah arti penting daripada menundukkan pandangan kepada selainnya. Semakin mampu kita menundukkan pandangan kita pada dunia ini, insya Allah semakin muncul sifat ridha dan qanaah dalam diri kita semua. Demikian mungkin pada pagi yang berbahagia ini singkat kita sebagai muqaddimah pada fikih surah ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita kemudahan untuk mencontoh Rasulullah SAW dan bisa menyelesaikan permasalahan dalam rumah tangga kita, ya, dan mampu bertindak preventif, mampu mencegah munculnya hal-hal yang tidak baik dalam rumah tangga kita. Ini adalah bagian yang urut dari pembahasan kita mengenai solusi problematika problematika rumah tangga yang kita ambil daripada hadis Nabi Muhammad SAW. Wabillahi taufik. Barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Terima kasih kepada Ustadz yang telah menyampaikan pelajaran dan bimbingan yang bermanfaat untuk kita semuanya. Semoga Allah mudahkan kita untuk bisa memahami ilmu ini dan bisa kita amalkan dalam membina rumah tangga serta mendidik keluarga dan anak-anak kita menjadi anak-anak yang saleh dan saleha. Selanjutnya bagi Anda yang bertanya seputar pembahasan ini, kami berikan waktu dan kesempatan. Pertama kami akan bacakan dari pesan singkat dari Bapak Putra yang bertanya, 40 Bapak Putra yang berumur 41 tahun, saya dan istri sudah menikah 16 tahun, tapi sekarang saya dan istri ada masalah dan sudah pisah ranjang selama 1 tahun lebih. Karena dosa saya sama istri dan anak, apakah masih bisa diperbaiki? Masalah karena ekonomi. Saya sedang di bawah, jadi selama ini saya belum bisa memberi nafkah dan nafkahnya hanya kecil karena usaha dagang kecil-kecilan. Mohon solusinya Ustaz, silakan.
Solusinya adalah tadi sampaikan bahwa harus memiliki eee, sifat qanaah dan juga, ridha ini. Yang kedua, ya kesungguhan kita dalam mencari nafkah. Karena kita yakin bahwa setiap kepala itu ada rezekinya. Setiap kepala ada rezekinya masing-masing. Hanya Allah itu kadang melapangkan rezekinya dan kadang menyempitkan rezekinya. Maka seorang laki-laki yang memiliki kelemahan seperti ini, dan ini yang kelemahan oleh sang istri, maka harus memberikan sikap yang baik kepada istri. Di antaranya Allah sampaikan dalam Al-Quran ke surat Talak dikatakan, "Liyunfik dzu sa'ati min sa'atih." Hendaknya orang yang punya kelebihan menginfakkan sesuai dengan kelebihan yang dimilikinya. Artinya dimudahkan, rezekinya dimudahkan juga memberi nafkah kepada keluarganya. Wa man qudira alaihi rizquhu falyunfik mimma ataahu. Dan yang disempitkan rezekinya hendaknya memberikan semuanya kepada keluarganya. Dan dia tidak berpikir mendapatkan kemudahan-kemudahan rezeki ya, untuk dirinya, tapi memberikan semuanya kepada sang istri. Dan saya yakin bila ini nampak pada dirinya, pada diri sang istri, ya, bapak sudah sungguh-sungguh bekerja, ya, tidak malas bekerja, kemudian apa yang didapatkan diberikan semuanya kepada sang istri, nggak dipakai untuk ngerokok, tidak dipakai untuk hal-hal yang sia-sia, yang makan bersama dengan keluarga. Saya yakin bila istri Anda orang yang solehah, yang ngerti agama, yang juga mengerti kehidupan, akan bisa menerima kekurangan tersebut. Namun bila sang istri kemudian memang cinta dunia, pengen dia seperti yang lain-lain, ingin hidup ya, mewah, ingin perawatan badan, ke salon, dan lain sebagainya, dan itu juga kemampuan Anda. Ini sebab permasalahan yang dihadapi. Maka memilih pasangan itu menentukan kehidupan kita berikutnya. Nabi katakan, "Fadfar bidzatid din taribat yadak." Setelah mengatakan tunkahul mar'ah li arba', limaliha wa jamaliha wa nasabiha wa lidiniha. Nabi mengatakan perempuan yang nikah dengan 4 sebab. Kecantikannya, hartanya, status sosialnya, dan agamanya. Maka pilihlah yang agamanya ini. Sebab dia mampu nanti menerima keadaan suaminya. Mampu menerima keadaan suaminya. Maka Anda ingin perbaiki, bisa. Bisa memperbaikinya. Dengan cara mengalah untuk kompromi dengan sang istri. Buktikan bahwa Anda telah berusaha maksimal dan tidak ada yang Anda nikmati dari hasil Anda miliki kecuali untuk mereka. Selama sang istri tidak meminta cerai ke pengadilan, berarti masih ada di harapan untuk tidak berpisah. Ini dimanfaatkan dengan baik oleh Bapak untuk memperbaiki itu semua. Dan dengan atas kerja yang baik, dengan banyak doa sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah Allah akan bukakan Bapak rezeki. Dan insya Allah ujian ini, bila Bapak sabar, terus memperbaiki yang ada, akan ada di sana solusi, dan akhirnya ada di sana kebaikan bagi Bapak sekeluarga. Jadi intinya adalah sini, bahwa sifat ridho dan qanaah ini belum terbentuk pada istri Bapak. Atau mungkin juga ia melihat Bapak nggak sungguh-sungguh bekerja, tidak punya upaya yang sungguh-sungguh bekerja. Artinya mencukupkan dengan yang dimiliki. Saya nggak mampu untuk yang lainnya. Padahal waktu masih lama, banyak waktu kosong.
masih bisa bekerja yang lainnya, bisa belajar keahlian yang lainnya, ya. Sehingga ia kesal. Ya, sehingga ia kesal dan tidak menerima keadaan yang ada. Banyak faktor yang bisa dilihat di sini. Makanya Bapak lihat apa sih faktor dia tidak mau kumpul dengan Bapak. Faktor ekonomi. Ekonominya bagaimana? Karena terus terang saja bahwa orang hidup bukan hanya butuh harta, butuh kenyamanan juga. Banyak orang yang miskin, banyak orang yang hidupnya di bawah standar. Suaminya kadang tidak bisa bekerja. Bahkan suaminya kadang-kadang juga tidak bisa bekerja, punya penghasilan. Namun istrinya bertahan sebagai istrinya dan menunaikan hak-hak suaminya, dan dia bekerja untuk membantu suaminya memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Itu banyak sekali. Maka harus dilihat kembali apa sih sebab induk daripada masalah tersebut. Apakah sikap kita yang tidak baik kepadanya, sehingga nggak nyaman. Hidupnya, kemudian juga nggak punya uang juga. Habis. Apa yang dicari? Oleh karena itu, selama ia belum menuntut cerai ke pengadilan karena nafkah yang tidak cukup, berarti masih mungkin diperbaiki keadaan tersebut. Allah alam bissawab. Barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Terima kasih para ustadz yang telah memberikan nasihat dan jawaban yang bermanfaat. Semoga menjadi solusi terbaik untuk Bapak sekeluarga dan kita semua yang menyimak pada kesempatan kali ini. Selanjutnya, kami buka kesempatan untuk menghubungi nomor kami. Halo. Halo. Ya. Halo, Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa? Di mana Ibu? Ibu Wandi dari Medan, Pak. Silakan Ibu Wandi, pertanyaannya langsung saja. Gini, Pak. Saya mengajukan cerai ke suami saya karena selama ini suami saya lengah dengan urusan agama. Dari mulai nikah 40 tahun yang lalu, saya sudah mengajak dia mengaji, dia lalai. Kalau akhlak dia bagus. Nah, 5 tahun ini kami sudah pisah kamar, anak-anak sudah setuju, dan dia sudah punya menikah siri, tapi secara hukum belum cerai dengan istrinya tuh, istri sirinya belum cerai dengan suaminya secara hukum. Nah, saya tidak melayani dia lagi. Saya minta cerai, tapi dia tidak mau. Dan apa hukum saya, Pak? Karena kami tidak mau nanti saya secara pribadi tidak mau di akhirat saling tuduh-menuduh. Saya tidak mau. Saya nikah karena Allah, cerai pun karena Allah saya, Pak. Karena saya mau dibimbing, minta dibimbing agama. Akhirnya saya cari sendiri, saya mengaji sendiri, saya Baik. sendiri. Ya Ibu, sudah kami pahami pertanyaan Ibu ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Silakan. Alhamdulillah, kita bersyukur Allah Subhanahu wa taala atas semangat Ibu ya, dan rasa takut Ibu tentang nasib Ibu di akhirat nanti. Sebuah nikmat yang agung yang Allah beri kita semua. Ada rasa takut ya, bila kita nanti masuk neraka dalam hal ini. Sebenarnya ada permasalahan yang saya lihat ya, perlu juga kita luruskan dari dua belah pihak. Kita harus akui bahwa di zaman sekarang ini orang mau beragama dengan baik ya, itu relatif mudah, ya, namun juga susah. Ya. Mudah dalam artian banyak sekali media, banyak sekali sarana yang bisa digunakan oleh orang untuk bisa kenal agamanya. Sehingga dia bisa menjadi hujjah yang akan Allah jadikan sebagai sebab untuk menjatuhkan hukuman kepada kita semuanya. Namun juga susah dalam artian susahnya itu memilih
mana yang benar dan mana yang salah di soal ini. Saya semua bicara. Dan semua tidak ada yang diam. Semua bicara. Dari yang ahli sampai yang tidak ahli. Yang bidangnya dan yang bukan bidangnya. Dan semua berusaha memberikan informasi ya, dengan bahasa, dengan cara ya, yang kadang-kadang tidak tampak rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kebatilan itu akhirnya menjadi berat semaraknya. Dan opini yang muncul jadi masalah. Sekarang opininya berjilbab, yang radikal, dan lain sebagainya. Nah, disinilah adanya sirah ataupun perseteruan yang cukup kuat antara manusia dengan iblis, dengan syaitan dalam membawa seorang itu mencapai hidayah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga seorang wanita atau kita semua yang sudah memiliki roh agama bagus, terkadang mendapatkan pasangan kita itu jauh dari apa yang kita harapkan. Jauh dari yang kita harapkan. Sehingga akhirnya muncul permasalahan cukup banyak. Yang berujung pada hilangnya rasa cinta, hilangnya mawaddah dan rahmat pada pasangan tersebut. Atau satu daripada keduanya. Ini membuat adanya perpisahan atau perceraian yang tidak diinginkan oleh syariat secara asal. Tapi terkadang menjadi solusi untuk memperbaiki keadaan rumah tangga tersebut. Betul kata Ibu tadi bahwa kita rumah tangga ini bukan hanya di dunia, tapi menyangkut pintu neraka atau surga kita. Kemana kita mengarahnya? Nah, sinilah pentingnya Ibu menilai kembali. Saya tidak punya informasi lengkap tentang Ibu. Yang jelas bahwa bila Ibu melihat kondisi suami memang tidak memungkinkan lagi untuk perbaiki, bahkan sampai berbuat yang tidak benar, dan Ibu melihat bahwa solusinya hanya dengan perceraian, karena khawatir tidak bisa menunaikan hak-hak suami dengan baik. Yang kata Rasulullah itu ketika orang minta cerai kepada beliau, akhsha al-kufr alaih, saya takut ya Rasulullah kufur pada suami saya. Maka Nabi menerima khulu ataupun buat cerai dari sang wanita tersebut. Saya sebagai seorang muslim memandang dengan pandangan yang terbatas, bila memungkinkan untuk diperbaiki kehidupan rumah tangga itu dengan mungkin mengajak mediasi dengan pihak ketiga yang mampu mengarahkan ia agar berubah, agar kemudian mau tahu agama, kemudian mau memimpin rumah tangganya dengan agama, sehingga membawa istrinya, anaknya ke dalam surga, kenapa tidak? Tapi kalau kemudian tidak memungkinkan lagi, ya kita katakan qadarallahu wa ma syaa fa'al. Mungkin Ibu yang Ibu sampaikan tadi cukup menjadi alternatif untuk menyelesaikan masalah Ibu miliki. Maka selesaikan baik-baik, ya. Kemudian memohon kepada Allah Subhanahu wa taala kemudahan dan minta digantikan yang lebih baik buat Ibu dalam hal ini. Dan insya Allah bila dasarnya adalah agama, untuk ketakwaan Ibu, untuk surganya Ibu, insya Allah itu baik bagi Ibu.
Tapi ingat, tidak terburu-buru dan tidak semata-mata hanya mengikuti maunya hati, dengan hati ya, yang pengen punya suami itu alim, kemudian bisa membimbing dia ternyata yang salehah. Karena sangat susah mendapat orang yang paham agama dewasa ini di negeri kita ini ya, yang kemudian mampu membimbing istrinya menuju kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Paling tidak suami mendapatkan hak-hak suami pada ibu, dan ibu pun mendapatkan hak-hak dengan istilahnya tidak lengkap, tidak masalah, namun ibu bisa beribadah kepada Allah dengan baik dan kemudian mampu menunaikan hak suami dengan baik juga. Nah, itu pertimbangan saya. Semoga ibu bisa mempertimbangkan kembali hal itu, karena pacaran bukan hal yang baik. Bahkan ibu sangat bangga bila ada anak buahnya yang mampu memisahkan pasangan suami istri. Allah a'lam bishawab. Nah, Ustaz, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas nasihat dan jawabannya. Kembali kami berikan kesempatan untuk Anda yang ingin menghubungi kami via telepon. Bagi Anda yang ingin bertanya seputar pembahasan ini, pertanyaan berikutnya dari hamba Allah yang bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Saya sudah menikah beberapa tahun, dan dalam perjalanan khususnya di masa-masa seperti ini banyak sekali kebutuhan yang tidak bisa tercukupi karena memang lagi seret dalam masalah ekonomi. Nah, kadang istri menuntut untuk diberikan kebutuhan-kebutuhan yang menjadi kebutuhan dia sebagaimana wanita pada umumnya. Nah, bagaimana apabila kita sebagai seorang suami belum bisa mencukupinya, menyikapi tuntutan istri yang seperti ini? Silakan, Ustaz. Dalam Islam, bahwa nafkah itu juga melihat kepada keadaan sang suami. Nafkah itu juga melihat keadaan suami. Apalagi kalau selama ini tercukupi hanya pada masa-masa seperti ini, ya, pandemi seperti ini, ternyata ada permasalahan ekonomi, kemudian mendapatkan kekurangan dalam pemasukan di anggaran rumah tangganya, maka itu hal yang wajar. Bukan kesalahan sang suami. Tinggal sang istri harusnya menyesuaikan kepada kemampuan sang suami tersebut. Yang kata Allah Subhanahu wa taala, "Liyunfiq dzu sa'ati min sa'atihi, faman qudira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah." Artinya menunjukkan bahwa sang suami juga diperhatikan tingkat kemampuan bernafkahnya. Maka di sini akan tampak peran sifat yang disampaikan di muqaddimah kita, di pembukaan kita tadi, bahwa ada di sana sifat ridha dan qanaah. Sehingga yang tadinya misalnya harus merawat badannya misalnya sepekan sekali, mungkin tunda 2 pekan sekali. Ya. Kalau biasanya misalnya makannya itu 3 kali sehari dengan lauk 3 rupa misalnya, ya mungkin sekarang diperkecil dengan makan 3 kali, lauknya di 1 rupa atau 2 rupa saja. Sehingga menyesuaikan kepada kemampuan yang dimiliki. Dan insya Allah bila komunikasinya baik dengan sang istri, ya, mungkin akan muncul omongan ini itu biasa. Karena itulah ungkapan perasaan sang wanita ketika tidak mendapatkan apa yang diinginkannya. Maka sang suami harus mampu memberikan yang lainnya, menampilkan sosok pemimpin melihat ke rakyatnya. Gambarnya adalah kalau kita jadi pemimpin, rakyatnya dalam kondisi punya kebutuhan, kita gak mampu memberi kebutuhan pada anak rakyat kita, kita mesti menghiburnya, mesti kita menasihatinya, mesti kita menyampaikan bahwa ini tidaklah lama, ini semua hanya sementara, dan kita bukan satu-satunya yang begini, banyak yang sama.
mendapatkan tekanan seperti ini. Sehingga akhirnya sang istri bisa memaklumi bahwa kebutuhan saya itu bukan yang asasi, saya bisa mengalah. Yang asasi itu saya tidak mengalah. Artinya kalau menyangkut kehidupan makan, minum, ya, susah untuk kita katakan mengalah ya. Tapi insya Allah adanya komunikasi yang baik dengan sikap yang baik, ya, menyampaikan yang baik kepada sang istri. Saya yakin ya dia bisa memaklumi hal tersebut. Kita yakini dia bisa memakluminya. Dan kita sebagai laki-laki yang demikian harus mengalah untuk kemudian meyakinkan sang wanita bahwa ini bukan karena kita bakhil, tapi ini karena kondisi yang ada. Yang pertama. Yang kedua, ajak dia berpikir akhirat. Berpikir akhirat. Bahwa ternyata hidup itu, ya, yang penting itu badannya sehat, makan minum cukupi, dan juga aman di hati, nyaman di hati. Nah, 3 ini bisa dicapai tidak harus dengan uang yang banyak. Bisa dengan apa? Dengan suami yang menampakkan perhatiannya kepada sang istri. Kemudian pergaulan yang baik dengan sang istri, saya yakin dia akan menerima hal seperti itu. Akan menerima. Kalau tidak menerima berarti kemungkinan Allah bisa ya selanjutnya emang tidak baik ya, dan tidak melihat suaminya sebagai orang yang diharapkan bisa menjadi kunci kebahagiaan bagi dirinya. Artinya tidak memiliki cinta yang baik kepada sang suami. Banyak wanita menikah tanpa itu, hanya karena kebutuhan saja. Dia merasa bahwa dia butuh uang, dan menikah orang dengan butuh uang tersebut. Ketika uangnya ada, dia akan bahagia. Uangnya nggak ada, maka dia akan marah dan tidak mau tinggal bersama suami. Karena seperti ini nggak baik. Namanya penyembah dunia. Abdul dinar, abdul dirham kata Rasulullah SAW. Yang ridho kalau dikasih dan marah kalau nggak dikasih. Maka orang seperti ini sebaiknya kita lepas, cari yang lainnya yang siap untuk menerima keadaan kita. Terus saya yakin itu sedikit sekali ada di kita. Kaum wanita yang ada adalah dia ingin nyaman, ingin aman bersama suaminya, dan suaminya mampu untuk memberikan kenyamanan di rumah tersebut walaupun mungkin ada kekurangan pada ekonomi yang sifatnya hanya sementara ini. Sederhana, bila Anda mau kemudian melihat lagi apa sih yang Anda bisa berikan kepada sang istri agar dia menilai ini semua adalah bentuk ujian dari Yang Maha Kuasa kepada kita semuanya. Wabillahi taufik. Baik Ustadz, Barakallahu Fikum, terima kasih atas nasihat dan jawabannya. Berikut kami akan bacakan kembali untuk pertanyaan dari pesan singkat dari hamba Allah di Jakarta yang bertanya. Assalamualaikum Ustadz. Ustadz, apabila kita mempunyai putri yang sudah siap menikah sebagai orang tua atau bapaknya, ketika ada laki-laki yang melamar, kami melihat mana yang lebih mapan dan berkecukupan. Karena pengalaman kami sebagai orang tua ingin anak atau putri kami nanti masa depannya terjamin dan tidak kekurangan. Apakah hal ini salah dalam hal memilih pasangan bagi putri kita? Silakan Ustaz. Sebetulnya itu adalah pikiran semua orang ya. Seorang tua yang cinta sama anaknya pengen anaknya nanti kalau bisa hidupnya nyaman, tentram, cukup, kekurangan dan lain sebagainya. Ya. Tapi itu kan bukan kepastian. Banyak orang yang menikah dengan orang kaya tidak bahagia, malah sengsara. Banyak orang yang hidup dengan pelamar yang hanya miskin,
menikah jadi kaya, jadi bahagia. Sehingga ukuran mapan nggak mapan itu sebetulnya relatif. Maksud saya, misalnya ada laki-laki datang melamar anak kita. Dia sudah punya usaha, dia sudah punya penghasilan besar, ya, kaya lah. Apakah mungkin bertahan terus kayanya sampai akhir hayatnya? Belum tentu. Bisa jadi jatuh miskin, dan yang kita bayangkan tidak terjadi pada itu. Maka Nabi kita Muhammad mengatakan, "Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu." Kalau ada yang datang kepada kamu, wahai para wali, para orang tua, seorang yang kamu lihat, kamu ridhoi agama dan akhlaknya, maka nikahkanlah. Sehingga yang menjadi tolak ukur pertama adalah agama dan akhlaknya. Agama dan akhlak ini relatif atau dapat dikatakan hampir secara umum itu akan memberikan kebaikan kepada anak-anak kita. Kalau kata Nabi tidak dilakukan, ila takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Akan timbul fitnah. Ya, ini juga ada kerusakan yang banyak. Kenapa? Karena akan muncul sang anak itu menjadi wanita yang akhirnya mungkin jadi wanita yang enggak ada yang menikahinya. Orang lain takut untuk menikahi anak kita. Sehingga akhirnya timbullah seperti yang kita dapatkan di sebagian negara, ya, yang punya mahar, ya, harus misalnya 50 sampai 500 juta, ya, 125 juta, 400 juta, sampai saya dapatkan teman saya di ketika saya kuliah di Madinah, ya, menikah dengan 40.000 rial maharnya pada sang wanita itu. 40.000 rial itu, ya, jasa 160-an jutaan. Itu katanya kecil. Bayangkan, ketika di Indonesia orang yang ingin mendapatkan istri harus punya uang sekian banyaknya, maka nggak ada yang menikah laki-laki. Laki-laki nggak ada yang menikah, perempuan nggak ada yang menikah, bahaya. Nah, munculnya adalah bahaya. Saudi masih ada hukum Islam, ya, juga adatnya masih kuat, sehingga perempuan kalau dengan laki-laki. Nah, kalau di Indonesia, ya, berbahaya bagi masyarakat, ya, kerusakannya sangat banyak sekali ada dengan sebab permasalahan mahar itu. Saya juga mengalami dulu, ketika zaman-zaman dulu masih banyak pada adat, sehingga perempuan dibawa lari, ya, kawin lari supaya maharnya jadi turun dan lain sebagainya. Tetapi kalau kita punya pertimbangan lain, tambahan, ya, mungkin fisiknya, mungkin status sosialnya, mungkin juga hartanya, tidak mengapa. Karena dia hanya pelengkap saja. Jadi cari laki-laki yang baik agamanya, akhlaknya, dan punya kelebihan-kelebihan yang lainnya. Itu boleh. Tapi kalau standar pertama itu adalah melihat kepada kemapanannya, itu yang berbahaya. Nah, kenapa? Karena belum tentu yang mapan mau dengan anak kita. Atau kalau mau, akhirnya, ya, kehidupannya itu tegak bukan ke atas agama dan akhlak yang mulia. Berapa banyak didapatkan wanita menikah dengan orang yang pengusaha kaya dan sebagainya, malah merusak dirinya sendiri dan akhirnya agamanya hilang, ya, dari sang wanita tersebut. Dan ini tidak baik. Orang tua pengen anaknya solehah sampai akhir hayatnya. Nah, sehingga dia dapatkan anak yang solehah, terus bertahan sampai dia meninggal dunia, sampai anak meninggal dunia, sampai punya anak-anak cucu yang juga solehah dan soleh. Jadi, ya, kalau pertimbangan pertamanya itu adalah mapan nggak mapan, maka ini tidak baik. Tapi kalau pertimbangan agama dan akhlaknya adalah yang pertama, kemudian ada pilihan, ini agamanya bagus, akhlaknya bagus. Kemudian ada tambahan di sana, dia punya usaha,
ditambah lagi orang tuanya orang yang punya kedudukan sosial yang baik, kemudian orang yang ganteng, gagah, maka itu adalah nur ala nur. Artinya tambahan yang melengkapi kekurangan yang ada. Maka nikahkanlah segera. Ya, jadi itu penting untuk kita sampaikan. Karena ada sebagian yang memahami, sudah nggak usah lihat yang lain-lainnya. Agama akhlak saja, kemudian didapatkan anaknya bermasalah ketika punya suami yang tidak mampu dan tidak siap dengan kondisi ekonomi yang ada. Sehingga ia akhirnya jadi beban bagi orang tuanya atau malah bisa pecah sebelum berangkat ke lautan kehidupannya. Artinya sudah kadung cerai di awal-awal pernikahannya saja. Jadi semuanya demikian. Tapi juga orang tua harus melihat juga kemauan dan juga kecenderungan sang anak. Tidak boleh memaksa anak untuk menikah dengan yang kita kehendaki, ya, hanya dengan dasar yang kita miliki. Ajak anak itu buat memilih siap nggak menikah dengan orang yang demikian keadaannya. Seketika dapatkan kondisinya tidak sesuai yang diharapkan, dia siap menerima keadaan tersebut. Oleh karena itu, keridhaan kedua mempelai dalam pernikah adalah syarat sahnya pernikahan. Wallahu a'lam bishawab. Ya, Ustaz, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas nasihat yang bermanfaat. Selanjutnya kami berikan kesempatan untuk Anda yang ingin secara langsung menghubungi kami via telepon. Halo. Selamat siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dengan siapa ini? Di mana? Saya dari Cengkareng. Ibu dikecilkan terlebih dahulu volumenya untuk Oh iya, monitor, cukup mendengarkan via telepon saja Ibu ya. makasih. Ya, silakan Ibu, pertanyaannya langsung saja. Ya, saya terima kasih ya, setiap hari saya dengerin Roja, Ya. sembari jualan, sembari masak ya. Saya punya teman, dia itu baru masuk Muslim. Gara-gara saya juga sih, saya juga baru masuk Muslim. Cuma saya kesian sama dia. Saya bilang kalau memang jodoh kamu nggak apa-apa, sama-sama Muslim juga. Saya bilang. Tapi suaminya ini mau ikut dia. Pak Ustadz, bagaimana, apakah kita berdosa gitu ngajak-ngajak anak orang, tapi dia cinta sama teman saya gitu. Dia bilang dia rela masuk Muslim, tapi saya bilang benar-benar ya, karena teman saya ini janda, punya anak satu, udah besar. Bagaimana tanggapan Pak Ustadz? Terima kasih Pak Ustadz, terima kasih Roja sudah membuat iman saya lebih kuat. Ya, terima kasih. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Alhamdulillah, kita bersyukur Allah Subhanahu wa taala atas kemudahan yang berikan kepada kita, bil khususnya Roja, dengan sejarahnya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan atau memberkahi ya, sarana kita ini, dan dukungan para pemirsa, dukungan pendengar untuk lebih memeriahkan, lebih membangun Roja TV dan juga Roja ini, sangat kita harapkan peran sertanya. Tentang Ibu, sehat cukup baik ya. Itu termasuk dakwah sebetulnya. Masuk dakwah ya, yang menjadi bagian yang pernah juga contohkan zaman Nabi kita Muhammad SAW ketika Abu Talhah ingin menikahi ya, Ummu Sulaim ya, yang akhirnya mensyaratkan maharnya dengan Islamnya Abu Talhah tersebut, karena sudah mencintai dan sudah punya kehendak untuk siap masuk Islam. Maka tindakan ibu nggak berdosa, selama nanti ada bimbingan kepadanya. Pastikan dia memang sungguh-sungguh ikhlas semata-mata ya, untuk kebaikan hidupnya, untuk berislam, bukan karena paksaan, bukan karena terpaksa juga. Kemudian yang perempuan juga siap ya, mengerti kondisi yang ada, karena mu'alaf nggak sama dengan
yang sudah lama masuk Islam butuh pengajaran banyak, butuh bimbingan banyak. Sehingga semua mu'alaf yang masuk Islam itu butuh pembimbing yang baik, yang membuatnya nanti bisa jadi baik. Maka kata para ulama rahimahullah, orang yang bertaubat itu persimpangan jalan. Kalau ketemu guru yang baik, jadi baik dia. Kalau ketemu guru yang jahat, jadi jahat dia. Kenapa? Karena dia punya sifat terima. Sudah merasa salah, kemudian tentunya akan muncul sifat ingin menerima mana yang benar. Saya ikut mana yang benar. Ketika yang mengajari adalah orang yang tersesat, orang yang bukan orang yang tahu kebenaran, maka dia akan memahami Islam dengan paham itu. Ya, dengan paham itu. Maka ibu dan suami ibu ya, yang mendukung itu semuanya juga harus punya upaya bagaimana dia mau belajar agama. Sehingga niatnya dia masuk Islam karena pernikahan ya, bisa diperbaiki menjadi muslim yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tindakan yang saya lihat cukup terpuji. Tapi hati-hati. Bagi banyak sekarang ini intrik ya, menikah dengan muslimah kemudian menjadi sarana untuk mengkufurkan muslimah tersebut. Maka perlu ya, adanya bimbingan kepada yang muslimah juga. Bahwa dia ketika suaminya itu masuk Islam, dia punya kewajiban untuk mengajarkan Islam kepada suaminya itu. Atau paling tidak mengajak suaminya untuk bisa belajar Islam bersama-sama. Dan ada ibu yang akan membantu mengarahkannya. Maka insya Allah, bila ada yang mengarahkannya, itu baik. Itu baik. Allah alam bissawab. Ustaz, barakallahu fikum, terima kasih atas nasihat dan jawabannya. Kembali kami akan memberikan kesempatan, silahkan telepon yang selanjutnya. Halo. Waalaikumsalam. Ya, dengan Robi saya. Silakan pertanyaannya. Ya, saya mau bertanya mengenai kalau misalnya seorang anak sudah menikah, baik itu laki-laki atau perempuan, itu orang tuanya sendiri sejauh apa ya hak yang dimiliki terhadap anak-anaknya tersebut begitu. Karena kalau melihat ada beberapa orang tua di kasus tertentu yang masih juga mengatur kehidupan rumah tangga dari anak-anaknya tersebut. Mungkin itu yang saya ingin tanyakan. Iya, terima kasih ya Pak. Silakan Ustaz. Emang orang tua itu sama anak nggak pisah ya Pak, sampai akhir hayatnya ya. Ada namanya cabang dan ada namanya induk. Tidak mungkin pohon itu cabangnya pisah dengan induknya. Nah itu. Bukan juga orang tua dengan anaknya. Tidak putus dengan pernikahan. Hanya tentunya berbeda dengan ia ketika masih belum menikah dan setelah menikah. Ada di sana ya, peran orang tua dalam membina anak-anak setelah menikah. Peran ini bila berlebihan bisa merusak kehidupan rumah tangga anaknya. Dan bila tepat akan mampu memperbaiki kehidupan rumah tangga anaknya tersebut. Saya contohkan Nabi kita Muhammad SAW. Itu kan punya anak namanya Fatimah, bintu Muhammad SAW. Menikah dengan Ali bin Abi Thalib. Dan Fatimah bila kadang-kadang mengeluhkan Nabi kita Muhammad tentang rumah tangganya. Dia capek bekerja, dia ini nggak kuat melaksanakan semua pekerjaan di rumahnya, kewalahan. Dan ketika dia dengar Nabi punya budak, dia pengen
minta sama bapaknya dikasih kerjaan untuk membantu dia di rumahnya. Hanya ketika itu ya kehidupan Ali itu juga belum baik ekonominya. Nabi akhirnya mengajari kepada Fatimah untuk mengucapkan subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, dan Allah Akbar 34 kali. Menunjukkan bahwa peran membimbing dari orang tua kepada anaknya tetap dibutuhkan. Bahkan kadang-kadang masih bantu juga bantuan-bantuan untuk supaya sang anak bisa mencapai yang terbaik dalam kehidupannya dia. Bahkan pernah juga Nabi membangunkan Ali dan Fatimah. Malam hari dibangunkan sholat malam. Mereka membantah dengan bahasa kata Nabi, wa kana al-insanu aktsara syai'in jadala. Menunjukkan bagaimana Nabi tetap punya peran kepada rumah tangga tersebut. Tapi perannya ini jangan berlebihan. Punya tanggung jawab mengarahkan mereka yang terbaik. Tapi jangan jadi sopirnya. Nah, jadi sopirnya artinya kalau kita main bola itu, jangan jadi pemain sepak bolanya. Jadi pelatih aja. Yang mengarahkan, yang membimbing, dan sebagainya. Kalau kemudian kekurangan apa, diberikan kekurangan tersebut. Jadi terkadang orang tua itu berlebihan. Kenapa? Karena ia menganggap anaknya kayak dia. Sehingga dia mengatur rumah tangga anaknya dengan versi dan pemahaman yang dimilikinya. Itu tidak benar. Dia punya suami yang kita pemimpin rumah tangganya. Nah, kita orang tua membimbing suaminya, membimbing anak kita agar menjadi baik dalam rumah tangganya. Mereka juga dapatkan dalam perceraian itu demikian juga ketika ribut antara suami istri. Tidak mungkin damaikan. Maka minta hakam min ahliha wa hakam min ahlihi. Ada yang melibatkan keluarga. Ya, untuk mendamaikan atau memutuskan hubungan keduanya. Sehingga tetap ada tanggung jawab kepada anak-anak tersebut. Namun jangan mengatur dan menyetir kebijakan di rumah tersebut. Ada bidang-bidang. Ada kebijakan-kebijakan yang itu hak daripada sang suami yang tidak boleh dicampur oleh orang tua, baik mertua atau orang tua. Ada di sana hal-hal yang perlu dicampur orang tua. Dan ini sebetulnya bukan hal yang baru dalam kehidupan rumah tangga di Indonesia ini. Orang tua punya ikut serta dalam hal ini. Cuman saya lihat banyak yang berlebihan. Jika mengatur menu makanan, malah mengatur istri supaya minta apa kepada suaminya, dan lain sebagainya, tidak benar. Apalagi dicontohkan dalam drama-drama, dalam film-film, yang itu jauh daripada nilainya yang baik bagi kehidupan rumah tangga kita. Sehingga akhirnya sang suami bukan jadi pemimpin yang punya hak mengatur sebuah rumah tangga. Apalagi merasa telah membantu. Membantu kekurangan rumah tangga anaknya, setiap bulan ngasih berapa. Kemudian pengen mencampuri usaha rumah tangga anaknya itu. Salah dan keliru. Nah, kalau memang ia cinta sama anaknya dengan benar, akan bantu dengan hartanya dan tidak mengatur rumah tangga tersebut. Serahkan kepada sang suami. Kamu adalah pemimpin rumah tangga, silahkan kamu perbaiki istri kamu. Apakah butuh saya ikut serta atau tidak? Silahkan. Jadi ada sebuah komitmen bahwa orang tua menjadi perekat, bukan menjadi pemisah hubungan mereka. Nah, oleh karena itu, fungsi nasihat orang tua pada anak tidak putus.
tidak putus dengan pernikahan. Tanggung jawab masih ada pada orang tua, tapi tidak seperti sebelumnya. Nafkah suami, kalau kurang dibantu. Jangan nafkah orang tua, suami bantu, itu keliru. Jadi perlu ditepak pada posisi yang jelas. Jadi jangan berlebihan. Posisi membina, mendidik itu tetap orang tua punya peran dalam hal ini. Karena dia anaknya, dan kita nggak pengen juga anak kita nanti rusak, karena tidak ada membimbing mereka kepada kebaikan. Tapi etika dengan cara tetap melihat suami menjadi pemimpin di rumah tangga tersebut. Bukan kita yang memimpin rumah tangga tersebut. Mungkin agak jelas, wallahu a'lam bishawab. Ustadz Barakallahu Fikum, dan selanjutnya kami akan bacakan dari pesan singkat dari hamba Allah di Jakarta yang bertanya. Assalamualaikum Ustadz. Ustadz, bagaimana memahamkan putri kita ketika putri kita sudah cukup umur untuk menikah, kemudian persyaratan yang susah untuk sebagai orang tua untuk memilihkan adalah dia memilih calon pasangannya harus ustadz, kalau enggak lulusan kampus-kampus universitas dari Timur Tengah. Padahal kan pada kenyataannya tidak sebanyak laki-laki pada umumnya daripada yang lulusan dari Timur Tengah. Sudah banyak yang datang misalnya, akan tetapi karena persyaratan tersebut selalu ditolak. Bagaimana kita memahamkan putri kita yang lulusan pondok pesantren seperti ini berkaitan dengan cita-cita yang menikah dengan ustadz, kalau enggak yang Timur Tengah? Silakan Ustadz. Kata kaidah Arab, kaidah fikih dikatakan al-hukmu ala syai' far'un an tasawwurihi. Hukum itu tergantung kepada apa? Opini yang dimilikinya. Sang putri mungkin punya opini bahwa ia akan bahagia bila menikah dengan ustadz, alumni Timur Tengah, dan lain sebagainya. Nah, kita coba rubah opini ini. Kalau Bapak Ibu misalnya punya dalil, mampu mendalili dengan dalil, dan dia tahu dalil, itu mudah. Itu mudah. Misalnya bukan jaminan. Dalilnya nggak ada, harus dari Timur Tengah, dan lain sebagainya. Artinya mencoba bagaimana merubah opini tersebut, sehingga nanti goyang pemahamannya, goyang dia nggak yakin, ini harus dirubah nggak? Karena kalau nggak ada sifat merasa ada teguran atau merasa ini adalah hal yang tidak pas kayaknya, ya jangan, tetap begitu saja. Yang kedua, jejak juga untuk bicara realitas keadaannya ada. Bahwa kebahagiaan rumah tangga itu bukan semata karena menikah dengan orang yang berilmu semata. Namun ada banyak faktor lain yang mendukung untuk bahagia tersebut. Sehingga jangan sampai membatasi yang luas. Jangan membatasi yang luas. Ini kan artinya bahagia itu nggak sama dengan itu saja. Dengan semua, penting agamanya baik, soleh, akhlaknya mulia. Yang kedua, sampaikan bahwa tidak semua alumni Timur Tengah yang sekolah agama di Madinah dan di daerah yang lainnya, di Timur Tengah, di Mesir dan yang lainnya, itu mesti baik akhlaknya, mesti akan baik agamanya, soleh, dan lain sebagainya. Sehingga jangan sampai kemudian akibat opini yang tidak tepat ini akhirnya dia menjadi telat menikah. Kata orang, semakin tua seorang wanita itu semakin susah untuk mendapatkan yang ideal. Maka sampaikan bahwa ada sana usia yang bagus, ada usia yang tidak bagus. Jangan sampai di masa sebagus ini, di mana orang lihat menarik,
dan lain sebagainya, usia 20-an, kadang 40 tahunan, sudah agak lagi menarik di pihak yang lainnya. Di banyak hal ya, sampai ini opini maksudnya, hanya opini saja. Yang bisa dinikah karena melihat dia mungkin kehidupan ustadznya di pesantren atau siapa yang ada di sekitarnya itu memang baik-baik. Kalau jadi dari sana. Sehingga karena opini bahwasanya kalau mau punya suami yang baik, ya harus alumni Timur Tengah yang paham agama dan sebagainya. Padahal tidak mesti. Yang pertama. Yang kedua, berapa banyak yang mereka itu ada, berapa banyak yang butuh mereka. Artinya betul kata ibu tadi, bahwa sang wanita itu kan nggak sendirian begini. Banyak yang sama mirip dengan pemikiran yang dia miliki. Ditambah lagi para orang tua yang kadang-kadang juga memberikan opini yang cukup tegas kepada anak-anaknya, pokoknya kalau nikah harus kan yang seperti ini. Ya. Sehingga akhirnya ya, berbahaya bagi sang anak tersebut. Yang berikutnya juga, jangan sampai opini ini kemudian ketika mendapatkan suami yang dia inginkan dengan spesifikasi yang seperti itu, ternyata dalam hidup rumah tangganya nggak sama dengan yang dibayangkannya. Akan kekecewaan yang bisa membuat wanita stres karena dia kecewa, nggak dapatkan yang diinginkan. Artinya yang dibayangkannya itu ternyata nggak sama yang dilihatnya, dan kemudian akhirnya tidak mampu untuk menerima kenyataan yang ada, dan akhirnya berbahaya bagi anak tersebut. Maka perlu diberikan sebuah penegasan bahwa opini itu nggak benar. Mengkhususkan atau membatasi dengan hal-hal yang sempit seperti itu menyusahkan diri sendiri. Walaupun ya, kita katakan memang para pemuda yang sudah sekolah di Timur Tengah, sekolah agama Timur Tengah, relatif itu lebih mapan agamanya daripada yang lainnya. Relatif. Ya, karena mungkin sana agama, tiap hari belajar agama, menghafal Quran, kemudian belajar agama, tambah lagi ketemu para ulama-ulama yang soleh di sana, yang itu tentunya akan memberikan pengaruh pada hati pemuda tersebut, sehingga bisa pulang ke kondisi yang ideal yang demikian. Tapi itu pun kenyataannya tidak banyak yang seperti itu. Artinya tidak banyak orang yang dapatkan hidayah bulat ya, di kota tersebut ya. Banyak juga yang akhirnya tidak sesuai dengan bayangan yang kita miliki. Dan sehingga upayakan kepada anak kita yang lihat bukan alumninya, tapi kepada agama dan akhlaknya. Ya. Kalau agamanya bagus, akhlaknya bagus, pegang dulu. Tambah orangnya baik, artinya fisiknya bagus, jadi nilai lebih, mapan, tambah lebih lagi. Dan demikian. Ya. Dan kalau perlu kita mendapatkan yang terbaik dari yang ada untuk anak-anak kita tersebut. Ya. Jadi intinya, jangan buat kesan bahwa menikah harus dengan yang seperti itu. Juga jangan sampai punya kesan yang begitu itu bukan hal yang baik. Baik saja kalau ada. Ya, kalau ada baik saja. Karena kita katakan bahwa ada nilai-nilai yang tidak dimiliki orang yang tidak belajar di Timur Tengah. Ini nyata. Kita tidak bisa memungkiri hal tersebut. Sehingga saya dapatkan yang pernah belajar di Pakistan, di Yaman, di Mesir, di Madinah, di Riyadh, di Qasim, di beberapa negara, ya, bahkan Jordan dan sebagainya, tetap mereka punya ciri-ciri khas bawaan dari negara ataupun kota tempat ia menimba ilmu agama tersebut. Oleh karena itu, saya katakan itu sebuah kriteria cukup baik, tapi jangan
membatasi dengan hal seperti itu. Kenapa? Karena nanti bisa memperlambat pernikahannya dan nanti berbahaya bagi kehidupan rumah tangganya sendiri. Wallahu a'lam bissawab. Ustaz Barakallahu Fikum, terima kasih atas nasihat dan jawabannya. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Dan nampaknya pertanyaan tadi merupakan penutup di pertemuan kita. Sebelum kami akhiri, mohon Ustaz memberikan ihtitam. Fadhil ya Ustaz. Sebagai penutup saya hanya mengingatkan pada para kaum muslimin sekalian, kita ada di penghujung bulan Ramadan. Nabi kata innamal a'mal bil khawatim. Amal itu tadi di akhir. Kita lihat ini finishnya, hampir finish. Biasanya kalau kita mau finish itu kalau para pelari itu kita akan kerahkan semua kemampuan untuk berlari agar mencapai finish secepat mungkin. Nah, maka kita pada hari ini kita mencoba untuk memperbaiki kualitas dan juga kualitas ibadah kita. Semoga kita terbina di Ramadan ini dengan baik dan di akhirnya Allah berikan kepada kita ampunan dan juga pembinaan, perbaikan akhlak, perbaikan hati, perbaikan kehidupan kita. Sehingga kita bisa menjadi hamba Allah yang muttaqin, yang dijuluki Allah Subhanahu wa taala, walinya Allah Subhanahu wa taala. Inna awliya Allah la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Demikian, semoga bermanfaat dan ucapan syukur kepada teman-teman di Roja, juga di studio Mini Ukhuwah. Semoga Allah berkati semua dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada antum semua ampunan, rahmat di bulan yang mulia ini. Demikian ucapan syukur kepada para pemirsa sekalian, para pendengar yang ikut aktif dan juga yang tidak aktif dalam acara ini. Semoga kita berjumpa kembali di acara berikutnya, kemudian juga dimudahkan untuk faham agama dan bisa membawa kita kepada kebaikan dunia dan akhirat. Dan akhirnya, Taufik, Salam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.